Karena ini kan bahan konten kita juga. Iya, kan? nggak boleh Pak, walaupun konten. Di sini kita tidak diperbolehkan menyeberang ke Pulau Sabang. Padahal kita sudah mempersiapkan semuanya untuk penyeberangan bersama Cika. Kejadian seperti ini hampir saja membuat kami putus asa. Ketika aturan dan ketakutan akan rabies hampir menghentikan langkah di garis awal. Kita nggak bisa ngelewatin dia ke Sabang karena dengan alasan si Cika ini pembawa rabies ya. Kami memilih terus melanjutkan perjalanan ini karena kami yakin setiap perjalanan pasti ada hambatannya tersendiri. Dari mulai menerjang ombak, menyusuri rindangnya rimba Sabang, hingga akhirnya sampai di titik di mana Nusantara bermula menuju ke ujung barat Indonesia. Bukan sekedar soal menempuh puluhan kilometer di atas roda, akan tetapi ada cerita yang harus diukir bersama seekor musang. Ini awal mula perjalanan kita dari nol. Kita pas di Tugu kilometer 0 Sabang ya. Setiap perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil di garasi rumah. Semua perlengkapan dipastikan aman, kendaraan diperiksa, dan satu teman perjalanan istimewa siap mendampingi. Menyusuri sudut kota Banda Aceh, melintasi kemegahan Masjid Raya Baitur Rahman, roda motor terus berputar, membawa kami mendekati garis pantai, menuju pelabuhan. Kita mulai berjalan ke arah pelabuhan ya. Ini udah jam 7.11. Jadi kita buat kartu untuk mempermudah kita akses ke dalam. Ya ini kita udah pas di pelabuhan Ulelu ya. Ayo. Oke, kita udah masuk di bagian pelabuhan di jam 7.30 pas di jam berangkat kita ini, geng. Nggak tahu lah kita ketinggalan kapal atau enggaknya nih. Yang penting kita nyampe dulu nih ya. Namun, rencana tak selalu berjalan mulus. Di balik gerbang pelabuhan, sebuah tembok aturan berdiri kokoh. Aturan karantina hewan pembawa rabies menahan langkah kami. Jadi kita ngelapor dulu buat si Cika ya kan. Kesayangan yang kami bawa dianggap berisiko dan tidak diizinkan melintas ke Pulau Sabang. Bahan konten kita juga. Iya, kan? nggak boleh Pak, walaupun konten. Waktu terus berjalan, kapal siap bertolak. Sementara keputusan berat harus diambil di tengah kebingungan. Oke teman-teman ya, ini agak buat lemes bagi kita nih. Udah 7.30, udah setengah 8 juga ya. Ini kita udah nyampe pelabuhan. Tapi kendalanya itu ada di si Cika ya. Karena memang kita nggak bisa ngelewatin dia ke Sabang karena dengan alasan si Cika ini pembawa rabies ya. Perjalanan kita memang bareng si Cika terus ya. Memang dari awal juga kita bareng-bareng terus ya, jadi kita nggak mau yang ada yang tertinggal gitu ya. Padahal kita udah jalur masuk ke kapalnya lagi nih, geng. Penantian berjam-jam di luar dermaga menguji batas kesabaran antara merelakan perjalanan batal atau mencari jalan keluar terbaik demi keselamatan bersama. Setelah proses panjang dan negosiasi yang melelahkan, secercah harapan akhirnya terbuka. Gerbang dermaga yang tadinya tertutup, kini menyambut roda motor kami. Deru mesin kapal Aceh hebat, dua bergetar di bawah pijakan. Rasa lega perlahan menggantikan rasa cemas saat motor akhirnya terparkir aman di dalam lambung kapal. Ya, jadi kita udah di kapal dan kita mau menuju sana tuh, Pulau Sabang ya. Ini kita udah di pukul 11. Ini rute awal tadi memang di pukul 8 itu kita udah ketinggalan kapal. Ini kita lanjut lagi di pukul 11-nya. Ini kita pakai kapal apakah? Kapal lambat. Sama teman-teman kita ini. Kita nggak bisa terlalu main HP juga nih. Aku mau pulang sana. Kita menuju ke Sabang, perkiraan di 2 jam perjalanan ya. Ini dengan ombak lumayan slow hari ini ya, nggak terlalu berombak ya, jadi aman buat kita. Tuh, Di atas Laut Selat Malaka, semua ketegangan di darat
perlahan menyuap bersama angin laut, mengusap wajah dari sisa lelah, menikmati angin yang berhembus kencang di dek atas. Inilah inti dari sebuah perjalanan, gelak tawa bersama kawan, obrolan ringan di antara deru angin, hingga rebahan santai di hammock yang diayun ombak. Pemandangan laut biru yang membentang seolah menjadi imbalan setimpal atas ujian di pelabuhan tadi. Oke, teman-teman, akhirnya kita sampai di Pulau Sabang. Ini perjalanan kita makan waktu di 2 jam. Ini kita udah sampai di pelabuhan yang ada di Sabang ini. Daratan Pulau W akhirnya menyapa dari kejauhan. Sambutan hangat dari jernihnya air, pelabuhan Balohan, dan riak tawa anak-anak lokal menjadi penanda bahwa kami telah sampai. Mesin motor kembali dinyalakan. Oke, teman-teman ya, jadi kita kurang lagi. Jadi kita udah nyampe di pelabuhan Sabang ya. Meluncur keluar dari pintu kapal, menapakkan roda di tanah Sabang. Perjalanan ini mungkin penuh hambatan, namun disinilah petualangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Roda-roda motor terus berputar, menyusuri sudut demi sudut Pulau Sabang. Angin segar dan rindangnya pepohonan hijau seolah menyambut kedatangan kami di tanah paling barat Nusantara. Ini, setiap tikungan menyajikan pesona yang memanjakan mata. Dari atas ketinggian perbukitan, membentang laut biru yang tenang dengan gugusan pulau-pulau kecil di kejauhan. Kebebasan di atas jalanan mulus ini adalah alasan mengapa petualangan roda 2 selalu punya tempat istimewa. Perjalanan di Pulau Sabang selalu menyajikan ketenangan tersendiri. Angin laut yang berhembus lembut menyambut setiap lekukan. Jalanan beraspal mulus yang membelah rimbunnya pepohonan hijau. Dari atas roda 2, keindahan pesisir dan tebing yang menghadap laut lepas membentang tanpa batas. Di sepanjang jalan, sapaan hangat dan senyuman sesama pengendara menjadi penanda betapa ramahnya tanah di ujung barat Nusantara ini. Roda terus berputar hingga akhirnya momen yang dinanti tiba. Akhirnya kita sampai di kilometer 0 Sabang, geng. Wow, sangat luar biasa. Di hadapan kami, berdiri megah tugu kilometer 0 Indonesia. Rasa lelah seketika lenyap digantikan rasa bangga. Akhirnya ya, yang ditunggu-tunggu yang diharapkan, akhirnya kita sampai di kilometer 0 Sabang. Ya, ini ujung Sumatera. Ya, pas kita di belakang kita itu ada tugu kilometer 0. Ya, ini hari pertama di mana kita resmi keliling Indonesia melalui titik 0 km sampai nanti mungkin di titik 0 Sapi ya. Mudah-mudahan aja dan explore kita ke depannya mudah-mudahan lebih keren lagi, lebih seru lagi ya. Dengan 2 sepeda motor ini kita bakal jelajah Nusantara lebih luas lagi bersama Cika tempatnya ya. Kita lagi bakal kita tag video di sini beberapa untuk ambil momen perjalanan kita kali ini ya. Ya, ini kita istirahat dulu di sini sebentar ya. Ini kita ambil momen sama si Cika pas di tugu kilometer 0 ya. Nih, ini perjalanan kali ini kita disupport oleh ini Ready Fox ya. Sangat berterima kasih banyak untuk Ready Fox yang telah percayai kita untuk memegang nama ini ya, sekaligus untuk tim support kita di perjalanan. Musang kesayangan yang setia menemani turut menapakkan kakinya di titik bersejarah ini. Sebuah dari misi besar menjelajahi Nusantara. Namun, alam liar Sabang selalu punya kejutan yang tak terduga. Di sekitar area tugu, kera-kera liar berkeliaran dengan bebas dan cukup agresif. Suasana mendadak tegang saat Cika berjalan di sekitar tembok. Hanya berjarak beberapa meter, kera liar tampak mengawasi dengan tatapan tajam. Jantung berdebar kencang. Kewaspadaan ditingkatkan penuh untuk memastikan keamanan Cika dari potensi ancaman di area tersebut.
Lepas dari ketegangan, keseruan kembali hadir saat menyusuri deretan toko souvenir khas Sabang. Kehadiran Chika yang berjalan santai dengan tali tuntunnya mendadak jadi pusat perhatian. Gelak tawa dan rasa penasaran warga lokal serta wisatawan pecah. Banyak yang gemas melihat tingkah lucu Chika. Bahkan, tak sedikit ibu-ibu pedagang yang antusias ingin berfoto bersama. Chika benar-benar menjadi bintang kecil di sepanjang pasar. Petualangan hari ini ditutup dengan menikmati ketenangan pesisir Sabang. Perahu-perahu nelayan yang berayun pelan di atas jernihnya air laut menjadi pemandangan yang menyempurnakan hari Sabang. Bukan hanya tentang titik nol, melainkan tentang cerita, ketegangan, dan kehangatan yang diukir di setiap sudutnya. Sebuah perjalanan yang akan selalu berkesan di dalam ingatan.